Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada Jumat ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan jamaah semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, dan takwa di dalam tingkah laku kita sehari-hari, sehingga tidak wafat kita melainkan dalam keadaan bertakwa. Ayuhal ibadah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kata innama, ada hasri, yang manfaatnya untuk membatasi. Artinya sesungguhnya hanya orang yang memiliki imanlah yang mau bersaudara sesama orang beriman. Jadi apabila ada orang yang tidak mau bersaudara hanya dikarenakan berbeda organisasi, hanya dikarenakan berbeda partai, maka perlu dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi siapapun dia, apapun bahasanya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun organisasinya, apapun partainya, selama dia beriman, dia adalah saudara kita. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan aturan Allah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan mau kita dikotak-kotakkan, jangan mau kita disekat-sekatkan, jangan mau kita diadomba. Wadhkuru nikmatallahi alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wadhkuru, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian, yang mana dahulu kalian adalah saling bermusuhan. Ayat ini turun yang mana dahulu di Madinah antara suku Aus dan suku Khazraj selalu bermusuhan hingga ratusan tahun lebih. Padahal tadinya Aus dan Khazraj ini adalah kakak beradik, akan tapi bermusuhan. Bahkan musuhan tersebut diwarisi untuk generasi-generasi setelahnya hingga berpecah belah, bermusuhan selama ratusan tahun lebih. Tidak ada yang bisa mendamaikan, tidak ada yang bisa menyatukan. Lalu ketika Nabi besar Muhammad datang ke Madinah, Nabi besar Muhammad menyatukan mereka semua. Mereka bersatu
dengan nasihat Nabi besar Muhammad. Mereka bersatu dengan petunjuk Al-Quran. Maka dari itu, setelah Al-Quran turun kepada kita, jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita dibuat lemah oleh musuh-musuh Islam. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW bersabda, la ta'asadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La tahasadu, kalian umat Islam jangan saling hasud, jangan saling iri. Wa la tabagadu, dan jangan saling marah, jangan saling membenci. Wa la tadabaru, dan jangan saling membelakangi bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ayo ibadah rahimakumullah. Belakangan ini ada upaya yang sangat masif dan usaha yang sangat kuat untuk memperpecah belah kesatuan umat Islam. Sama-sama kita ketahui kemarin antara organisasi NU dan Muhammadiyah diadu domba. Sama-sama kita ketahui antara NU dan Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling besar dan yang paling berpengaruh di Indonesia ini. Dan tidak sampai di situ, ada pula upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara kiai, antara ulama dengan habaib, dengan keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Keduanya diadu domba, keduanya dipecah. Tujuannya apa? Agar kita umat Islam tidak lagi bersatu, agar kita umat Islam tidak lagi kompak, agar kita umat Islam tidak lagi percaya dengan ucapan ulama, tidak lagi percaya dengan ucapan kiai, tidak lagi percaya dengan ucapan habaib. Hati-hati apabila kita tidak lagi percaya dengan ucapan ulama, kita tidak lagi mengikuti petunjuk habaib dan kiai. Lalu petunjuk siapa yang akan kita ikuti? Lalu siapa yang akan membimbing kita ke jalan agama Allah dan Rasulnya? Ayo ibadah rahimakumullah. Nabi besar Muhammad SAW mengancam, la yadkhulul jannah namman, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Apabila ada dua orang yang saling bersaudara, yang saling akur, kemudian kita adu domba sehingga dia bermusuhan, maka Nabi besar Muhammad mengancam tidak akan masuk surga. Terlebih lagi yang diadu adalah umat Islam, yang diadu adalah kelompok besar, yang diadu adalah antara ulama dengan habaib. Hati-hati, bisa-bisa wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Muhtadir bahwasanya Nabi Allah Musa alaihissalam pernah kotanya tidak turun hujan begitu lama, sehingga manusia sangat kesusahan. Banyak binatang-binatang yang wafat dikarenakan tidak ada air. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kalimullah mengumpulkan umatnya untuk sholat istisqa. Beliau sholat istisqa namun tidak turun hujan. Kemudian hari kedua Nabi Musa kembali mengumpulkan umatnya untuk sholat istisqa, tapi juga tidak turun hujan. Hingga 3 hari Nabi Musa alaihissalam berdoa dan sholat istisqa juga tidak turun hujan. Nabi Musa kalimullah, Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, ada apa ini? Mengapa doaku tidak engkau kabulkan? Doa seorang nabi, doa seorang rasul, terlebih lagi Nabi Ulul Azmi sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Akan tapi kali ini doa Nabi Musa 3 hari tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, inna fikum rajulan namman fala astajibu lakum wa huwa fikum. Wahai Musa, di antara kalian ada seseorang yang kerjaannya selalu mengadu domba, yang kerjaannya selalu memfitnah, yang kerjanya selalu ingin memecah belah, maka tidak akan aku kabulkan doa-doa kalian selama dia masih berada di tengah-tengah kalian. Subhanallah, satu kota menjadi susah, satu keluarga menjadi susah, hanya dikarenakan ada orang yang mengadu domba. Jadi dampak buruk orang yang mengadu domba sialnya bisa membuat sial satu kota, bahkan bisa membuat sial satu negeri apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hari keempat Nabi Musa alaihissalam kembali mengumpulkan umatnya, dan Nabi Musa mengajak semuanya untuk bertobat.
Fatubu ilallahi jami'a. Tobatlah kalian semua kepada Allah, karena selagi kalian masih mengadu domba, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Akhirnya orang yang mengadu domba tersebut bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka turunlah hujan seketika itu juga. Subhanallah. Ayo ibadah, rahimakumullah, hati-hati. Saat ini bermunculan dai-dai yang ingin memfitnah, yang ingin memperpecah belah kesatuan umat Islam. Dia tidak bisa menyatukan, justru malah memecah belah. Dia tidak bisa mendamaikan, justru membuat resah. Hati-hati, jangan ikuti dai-dai seperti ini. Ikuti kiai-kiai kita yang sudah terkenal istiqomah, wafat husnul khatimah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Maimun Zubair yang wafat di kota Mekah, dan belum lama ini Abah Uji, dan seterusnya ulama-ulama kita. Mereka semua bergandengan tangan dengan para habaib. Mereka semua percaya dengan para habaib. Mereka semua taklim dengan para habaib. Lalu pintar mana antara ulama-ulama kita dengan dai-dai yang menebar fitnah ini? Tidak ada apa-apanya. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita teradu domba. Apabila kita ikut adu domba ini, kita percaya bahwasanya tidak ada lagi keturunan Nabi besar Muhammad, maka akan rontoklah semua amalan-amalan kita. Bukankah tiap hari kita membaca Ratibul Atos, kita membaca Ratibul Haddad, Ratib Atos, Ratib Haddad itu disusun oleh habaib. Dan kita juga membaca Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Maulid Simtud Durab, Maulid Diyaul Lami, itu juga disusun oleh para habaib. Bahkan negeri kita ini bisa masuk Islam, itu semua dikarenakan dakwahnya para habaib. Dan tidak sampai di situ, kita memiliki amalan, kita selalu ziarah kubur. Kita ziarah kubur kalau Habib Husain luar Batang, kita ziarah kepada Habib Hasan Tanjung Priok, kita juga ziarah Wali Songo, dan itu kita rasakan keberkahannya, itu kita rasakan selama ini mustajabnya. Lalu apabila kita percaya dengan propaganda bahwasanya habaib sudah tidak ada, maka rontoklah amalan-amalan kita. Sekali lagi, maka jangan pernah ragu. Dan saya demi Allah, saya lebih percaya kepada pengarang tafsir Sawi yang mana syarah dari tafsir Jalalain ketika menafsirkan surah Al-Kautsar. Syekh Sawi berkata, wa dzurriyyatu sallallahu alaihi wasallam baqiyatun ila yaumil qiyamah min nasliha. Dan keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kekal sampai hari kiamat. Apabila sudah tidak ada lagi keturunan Nabi besar Muhammad, maka akan terjadilah kiamat. Selagi masih ada habaib, maka insya Allah negeri kita akan aman daripada musibah, akan aman daripada bala bencana. Jadi sekali lagi, kita harus hormat kepada kiai, kita harus takdim kepada para ulama, karena mereka adalah ahli warisnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga kita harus takdim, harus hormat kepada para habaib, karena mereka semua adalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Ikuti ulama-ulama kita yang istiqomah, yang wafat istiqomah, yang wafat husnul khatimah. Jangan ikuti ulama-ulama yang menebar fitnah, yang kita tidak tahu akhlaknya bagaimana, yang kita tidak tahu ibadahnya bagaimana, dan kita juga tidak tahu wafatnya bagaimana. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, memperkuat akidah iman kita. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan semoga Allah satukan hati-hati kita. Dengan bersatu kita akan semakin kuat. Apabila kita berpecah, maka kita akan lemah, dan apabila kita lemah, maka mudah musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita. Semoga kita semua selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim.